Sekarang, saya ingin membagikan sesuatu tentang berdoa dengan bahasa roh kepada Anda yang akan sangat membantu Anda, amin, pada area stres, kecemasan, kekhawatiran, serangan panik, demikian juga masalah fisik, dalam hal kelemahan, penyakit kronis, atau bahkan penyakit berat. Apakah Anda siap? 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Katakan membangun. Kata membangun berasal dari etimologi dari kata ini. Dari dua kata Latin yaitu edify, edis, sebenarnya adalah rumah atau bangunan. Seperti bangunan bisa dibangun, bangunan tinggi, bangunan yang besar. Jadi kata membangun berasal dari etimologi kata Latin edis yang artinya rumah atau bangunan. Ficare, fi, vis, untuk kata membangun, konstruksi. Gabungkan keduanya menjadi membangun atau memperbaiki. Membangun sebuah rumah. Hari ini kita berkata membangun untuk hal seperti Pastor Prince pesan Anda hari ini membangun. Dengan kata lain, menenangkan secara moral, menginspirasi secara moral atau yang lainnya. Kita tidak menduga ini bersifat fisik. Padahal, akar kata dari kata itu adalah fisik, mengacu pada sebuah bangunan. Faktanya, dalam bahasa Yunani, kata membangun dalam bahasa Yunani adalah kata oikodomeo. Oikos adalah sebuah rumah, sebuah bangunan. Domeo adalah membangun bangunan. Oikos domeo adalah membangun sebuah rumah. Oikos, sebuah rumah. Baiklah Pastor Prince, kita ini bukan rumah. Kita adalah rumah. Kita adalah bait. Anda tahu bagian mana dari Anda yang adalah sebuah bait? Oh, rohku. Itulah yang diajarkan kepada kita. Roh Anda bukanlah bait, tubuh Anda adalah sebuah bait. Lihatlah 1 Korintus 6, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait? Apanya Anda? Tubuh Anda. Tubuh Anda adalah bait. Sekarang, saya tahu Roh Kudus berdiam di dalam roh kita, tapi tidak dikatakan roh Anda adalah bait. Anda tidak bisa menemukan dalam Alkitab mengatakan roh Anda adalah bait. Dikatakan tubuh Anda adalah bait. Soma Anda dalam bahasa Yunani adalah tubuh Anda, bukan jiwa Anda. Bukan pneuma Anda. Soma Anda. Dan soma adalah tubuh dalam bahasa Yunani. Jadi dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa somamu, tubuhmu adalah bait. Dan kata bait di sini bukanlah kuil bait secara lahiriah. Kata bait di sini adalah ruang maha kudus dan tempat yang kudus. Secara harfiah adalah tempat perlindungan. Tubuh Anda adalah ruang maha kudus. Tubuh Anda adalah tempat kudusnya Allah. Tubuh Anda adalah bait Allah. Allah ingin baitnya tampak indah. Allah ingin baitnya bersih. Allah ingin baitnya kudus. Kata utuh, sehat, dalam bahasa Inggris healthy, datang dari kata lama yaitu health, H-A-L-E, yang adalah kata utuh, lengkap, sehat, amin, sembuh, lengkap, kesempurnaan. Allah ingin tubuh Anda lengkap, amin. Jadi kembali lagi Allah akan berkata, tubuh Anda sekarang adalah bait Roh Kudus. Apakah Anda mendengarkan? Kembali ke 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan roh, oikodomio, membangun dirinya sendiri. Hal lainnya adalah, kesalahan kita adalah, saya bertemu di antara guru-guru hebat yang mengajarkan tentang bahasa roh. Tapi saya pikir penekanan yang salah adalah ini. Mereka berkata, ketika Anda berdoa dengan bahasa roh, Anda mengisi kembali roh Anda. Sekarang, berterima kasihlah kepada Allah, karena roh Anda telah diisi. Tapi bukan hanya roh Anda. Tidak dikatakan, dia yang berdoa berbahasa roh, membangun rohnya. Tapi dirinya sendiri. Dirinya artinya apa? Semua dari diri Anda. Sekarang, bagaimana dari Anda yang adalah bait? Tubuh Anda, terutama tubuh Anda. Kenapa pengajaran ini penting? Karena sewaktu kita berkhotbah seperti ini, orang-orang akan tahu setiap kali mereka berdoa dengan bahasa roh, dan iblis berkata, kamu cuma mengada-ngada, hentikan. Mereka pun patah semangat lalu berhenti. Mereka tidak sadar mereka menghentikan kesehatan mereka. Mereka menghentikan keutuhan mereka. Mereka menghentikan kecepatan lonjakan kesehatan mereka. Apakah Anda mendengarkan? Baiklah, mari lihat bawahnya. Pasal yang sama, tapi mari ke ayat di bawahnya. Ayat 21. Lalu Rasul Paulus mengutip dari Perjanjian Lama, dari Nabi Yesaya secara spesifik. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Sayangnya, sebagian dari umat Allah bahkan tidak mau mendengarkan dia tentang berdoa dalam bahasa roh. Dan konteksnya di sini adalah bahasa roh, karena ayat berikutnya berkata, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Jadi sangat jelas dia berbicara tentang bahasa roh. Baiklah, dia mengutip dari Perjanjian Lama. Setiap kali Roh Kudus mengutip dari Perjanjian Lama, berarti itu baik bagi kita dan akan menguntungkan kita untuk melihat kutipan itu. Jadi mari kita lihat kutipan itu dari Perjanjian Lama. Dari Yesaya 28. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing, Allah akan berbicara kepada bangsa ini. Pernahkah Anda merasakan lidah Anda terkadang gagap? Anda katakan, pastor, lidah saya tidak seperti lidah Pastor Lawrence yang begitu lancar, begitu fasih berbicara. Hey, Anda mendapatkan prioritas pertama, lidah yang gagap. Lidah Pastor Lawrence dan Pastor Mark adalah lidah yang berbeda. Amin. Dan siapa yang berbicara? Allah berbicara. Allah akan berbicara kepada orang-orang ini. Kepada siapa Allah berbicara? Sekarang perhatikan ini. Ada manfaat tambahan di sini. Itulah sebabnya sangat bagus untuk melihat kekutipan aslinya. Dan konteksnya di sini Allah berkata, inilah tempat perhentian. Sebuah artikel penekanan. Hamanuka. Artikel penekanan. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Dan ini adalah margea, tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Anda tahu, Allah menawarkan Anda tempat istirahat dan tempat perhentian. Kawan-kawan, Anda semua tahu bukan setelah tugas atau kegiatan latihan di lapangan, di luar negeri, Anda memiliki hari-hari istirahat, benar? Berhenti dan beristirahat. Secara harfiah, istirahat dan rekreasi.
Ini adalah tempat perhentian dan istirahat dari Allah. Iblis selalu ingin membuat Anda stres. Iblis ingin membuat Anda lelah. Anda tidak dapat melawan kekuatan supranatural dengan cara-cara alami. Anda dapat mengimbangi atau memadamkan gejala-gejala stres untuk sementara. Anda dapat meminum obat, dan ada juga kegelisahan karena obat-obatan, ada obat tidur dan semuanya itu, tapi ini, dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena semua dokter yang memberikan waktunya untuk meredakan penderitaan manusia. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Tapi satu hal, jika Anda berhadapan dengan iblis dan dia adalah pribadi supranatural, Anda harus memiliki cara-cara supranatural juga. Dari surga datang senjata-senjata ini. Mulailah berdoa dalam roh. Saya percaya. Hari-hari pertama Anda berdoa dalam roh, roh tidak memerangi masalah yang Anda miliki. Bukan serangan panik, bukan depresi, bukan kecanduan, bukan penyakit fisik Anda. Saya percaya yang diperangi adalah ketakutan Anda. Stres Anda, kecemasan Anda, kekhawatiran Anda disingkirkan. Saya percaya Allah ingin melakukan sesuatu di dalam sebelum dia menyentuh tubuh Anda. Apakah Anda mendengarkan? Dan untuk itu saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah contoh dan kita akan mengakhirinya.